Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Berjumpa lagi nih bersama Saya Intan, saya Bestari, saya Nafilah, dan saya Nanda. kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kurikulum negara Malaysia. latar belakang pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia pada awalnya dilaksanakan di surau. Kemudian, setelah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris, maka pendidikan yang berjalan di Malaysia juga dipengaruhi oleh penjajah Inggris. Pada era 70 sampai 80-an, pendidikan Indonesia masih di atas Malaysia. Malaysia pernah mendatangkan guru-guru dari Indonesia, bahkan cukup banyak dari guru beserta calon guru mengikuti pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Malaysia dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan Malaysia boleh didapatkan dari sekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta, atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa atas kurikulum dan aspek lain yang berkaitan tentang pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. Sebaliknya, ditentukan oleh kementerian. Sistem pendidikan di Malaysia disusun berdasarkan pada sistem pendidikan Inggris. Jenjang pendidikan yang ada di Malaysia. Yang pertama ialah pendidikan prasekolah atau yang biasa disebut sekolah tadika, pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini dilaksanakan selama 6 tahun dan menerima anak-anak atau murid-murid yang berusia dari usia 7 tahun sampai usia 12 tahun. Yang ketiga adalah pendidikan menengah atau yang biasa disebut sekolah menengah awam. Pada tingkatan ini, pendidikan dilaksanakan selama 5 tahun dan bahasa Malaysia yang digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain mata pelajaran sains dan mata pelajaran matematik. Dalam tingkat pendidikan pra-university, para pelajar tersebut dapat membuat pilihan dalam tingkat 6 matrikulasi dan pengajian diploma di berbagai institut pendidikan seperti Politek. Mereka akan menjalani sebuah tes atau ujian yang disebut STPM. Selanjutnya yang tingkatan tertinggi yaitu ada pendidikan tersier atau perguruan tinggi, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama didanai oleh pemerintah dan yang kedua didanai oleh pihak swasta. Kurikulum Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara berkembang. Selain itu, Malaysia merupakan sebuah negara yang sering melakukan perubahan dan perencanaan kurikulum sesuai dengan perkembangan politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan tren perkembangan pendidikan lokal maupun internasional. Visi misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain, seperti Singapura dan Australia. Pada dasarnya, sekolah di Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut ada pada nama jenjang kedua negara. Tingkat dan jenjang pendidikan juga berbeda. Contohnya, ada pada jenjang sekolah menengah, di mana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun. Sedangkan di Indonesia ditempuh dengan jenjang waktu 6 tahun. Negara Malaysia lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum. Kurikulum Malaysia. Dalam penyusunan kurikulum Malaysia, banyak mengandung materi pembelajaran mengenai kesehatan lingkungan seperti polusi, air, udara, makanan, dan lain sebagainya. Terdapat juga mengenai materi kesehatan tubuh atau penyakit menular yang mungkin menjangkiti manusia. Penyajian atau pemaparan materi lebih banyak dianalogikan dengan contoh nyata atau kejadian sejarah masa lalu, seperti Perang Dunia I, Perang Prancis dan India,
Sejarah kerajaan Mesir atau kejadian penting di New Mexico juga dianalogikan dengan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh siswa sehingga materi pembelajaran bersifat aplikatif. Maka dapat kita simpulkan teman-teman bahwa terdapat persamaan implementasi kurikulum tersebut dengan kurikulum Indonesia pada tahun 1947, 1964, dan 1968. Hal ini dikarenakan Malaysia pernah belajar di Indonesia dengan menggunakan kurikulum tersebut dan masih diterapkan secara konsisten sampai saat ini. Terkait media yang digunakan dalam menunjang pembelajaran, banyak yang menggunakan fasilitas internet seperti game online, situs-situs, dan blog yang memuat modul atau materi pembelajaran. Siswa diinformasikan alamat-alamat situs dan tinggal membukanya saat belajar. Selain itu, digunakan juga fasilitas penayangan gambar. Dan juga, dalam kurikulum ini lebih menekankan proses pembelajaran yang lebih mengutamakan praktek daripada hanya penjelasan-penjelasan teori saja. Fasilitas-fasilitas di atas memungkinkan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Maka, pantaslah jika Malaysia pada saat ini perkembangan pendidikannya semakin maju dengan pesat. Kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan yang mencakup semua pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diinginkan untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum nasional terbagi menjadi 5 hal. Kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak ini bertujuan untuk memberi asuhan dan didikan awal yang berkualitas kepada anak-anak, serta menyediakan kesempatan belajar yang dapat merangsang pikiran anak-anak dalam rentang usia lahir sampai 4 tahun. Yang kedua yaitu kurikulum standar prasekolah kebangsaan atau KSPK. KSPK bertujuan untuk mengembangkan potensi anak berumur 4-6 tahun secara menyeluruh dan terpadu dalam aspek jasmani, emosi, spiritual, intelektual, dan sosial melalui lingkungan pembelajaran yang aman, yang menyenangkan, kreatif, dan lunak. Yang ketiga ada kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR. KBSR adalah suatu program pendidikan yang komprehensif dan terpadu dari segi struktur konten, pendekatan, serta bahan pengajaran dan pembelajaran. Tujuan dari KBSR adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu insan seimbang, harmonis, dan berakhlak mulia. Yang keempat ada kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR yang dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2011 dengan murid tahun pertama atau kelas 1. KSSR bertujuan untuk memperluas potensi individu murid secara holistik untuk melahirkan modal insan yang seimbang untuk menghadapi tantangan saat dan abad ke-21. Yang kelima ada kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM. KBSM bertujuan memperluas potensi individu secara holistik dengan mempertimbangkan kemampuan serta minat dan bakat murid untuk melanjutkan pendidikan dan atau untuk merambah pekerjaan. Sekian animasi kurikulum Malaysia yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.